Perkenalkan, nama saya Berlanto Pasaribu dengan NIM 11S23001. Eh, saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari tugas praktikum pembelajaran mesin saya. Nah, untuk eh, yang diperlukan untuk presentasi yaitu pada bagian latihan 2. Ya, latihan 2 dan apa namanya? Dataset mengenai COVID. Ya. Nah, untuk latihan 2 akan dimulai dari sini. Sedikit saya jelaskan mengenai materi praktikum kali ini, yaitu tentang bagaimana cleaning dan filtering data. Ya. Jadi kita bisa eh, bersihkan data-data ataupun yang bersifat nol, ya, atau kosong. Kosong dalam artian memang si isi dari kolom itu kosong gitu. Pertama kita akses dulu si datasetnya, lalu setelah itu kita akan mencari mengenai ukuran si datasetnya tadi. Nah, ini artinya 891 ini row ya, dan 12 itu untuk si kolomnya. Nah, jadi kita bisa lagi untuk dapatkan si infonya ya dengan cara dev info, dev info buka kurung tutup kurung. Kita bakal dapat mengenai info-info atau lengkapnya type data type-nya lah ya, data type-nya dari setiap kolom tadi. Ini kan ada interjen 4 bit nih. Objek, objek, float, float nih, objek. Nah, jadi di sini yang dibuat non null ini adalah data yang valid ya. Jika dia tidak 891 kan si ini tadi kan berarti 891 dong barisnya. Nah, jika ada yang kurang dari 891, kita bisa pastikan bahwa di sana terdapat nilai nol yang tadi ya. Nah, jadi ada tiga ya sebenarnya kita sorot di sini. Ada si 714, 204 dan 889. Jadi itu untuk bahan sorotan untuk kita ya, bahan perhatiannya. Nah, nanti kita bakal clean si datanya dengan cara mengganti nilai nol tadi jadi nilai nol ya. Itu bisa. Lalu kita def describe untuk cari nilai terbesar, terkecil. Kita dapat informasi seperti inilah kira-kiranya ya. Count min, standar standarnya, min, max. Nah, lalu ada count ya. Jadi kita bisa lagi apa namanya? eh, mencari intinya mengenai apa aja sih objek yang ada di sana gitu. Objek-objek uniknya. Lalu eh, di def is null sumnya kita bisa nanti melihat data errornya ada berapa nih. Nah, ini ada data yang nol tadi ya, nol yang di atas. Jadi kita cari nolnya nih, nilai nolnya. Ini ada 177, di cabin ada 687 ya. Ini dia. Artinya kayaknya cabin ini bakal dihapus. Ini able sih dihapus harusnya, ya. Nah, sudah melewati angka 60% ya. Udah jauh di atas 60%. Lalu def duplicate sum ini untuk eh, menampilkan nilai si yang ada duplikasi. Semisal ini kebetulan tidak ada. Lalu ini eh, pada materi praktikumnya kita disuruh membuat yang namanya bar ya. Nah, apa namanya? Diagram batang ya, diagram batang. Nah, mengenai status dari penumpang yang selamat dibandingkan dengan yang tidak selamat ya. Nol ini sama dengan yang tidak selamat. Satu ini sama dengan selamat ya. Berarti ada sekitar 300 lebih ya. Nah, untuk yang tidak selamatnya hampir 2 kali lipat ini. Oh ya, tidak. Berarti tidak sampai 2 kali lipat ya, karena ini 500 lebih. 600 mungkin, maybe eh 550 mungkin.
Nah, lalu kita visualisasikan lagi datanya. Nah, kita karena di sini kan tidak kurang jelas ya sebenarnya ini ya satu ini artinya apa dulu sini kan eh, mungkin semisal model kita ini mau kita latih nih. Nah, dia belum tentu tahu ini gitu. Belum tentu bisa ngelompokinnya. Nah, jadi kita kelompokkan lagi dong. Langsung kita buat nih, kita ganti si nolnya tadi jadi variabel tidak selamat dan satunya jadi selamat. Nah, seperti itu. Akan lebih jelas sebenarnya. Hanya di situ saja. Lalu kita bisa buat clustering ini. Ya. Nah, kita clusteringkan mengenai si eh, numpang yang selamat dan tidak selamatnya ya. Nah, kita bisa lihat dari data ini atau kita bisa simpulkan bahwa di umur 0 sampai 10 ini banyak yang selamat. Ya. Lebih banyak dibandingkan dari 10 ke 20, dari 20 ke 30, itu dari jenjangnya ini bisa kita lihat. Nah, kenapa bisa demikian? Mungkin kita bisa simpulkan bahwa banyak anak-anak yang selamat seperti itu ya. Karena 0 sampai 10 kan masih anak-anak dong ya. Nah, lalu harga tiket. Nah, harga tiket akan meningkatkan apa namanya? eh, kemungkinan untuk selamat begitu. Kita bisa simpulkan seperti itu juga ya. Karena makin ke atas ini makin banyak yang selamat seperti itu. Nah, lalu kita bisa tampilkan juga preposisi gendernya. Tahu proporsional dari si gendernya atau bisa kita bilang persentase ya dari masing-masing gender itu. Nah, male-nya itu berapa dan total female-nya itu berapa gitu. Total penumpang laki-laki itu berapa dan total penumpang perempuan itu berapa. Ini berarti 65% dan 35% untuk female-nya seperti itu. Nah, untuk tugas yang kita pakai dataset COVID ya, kita sudah masukkan sebelumnya kan di latihan satu kita sudah diharuskan untuk menghubungkan si G Drive kita dengan si Google Colab ini agar supaya nanti dataset kita lebih gampang kita atur ya seperti itu. Kita sambungkan juga lebih gampang sebenarnya. Nah, ini kita suruh dulu dia nge-read si dataset kita. Nah, saya suruh read lalu kita suruh tampilkan ya DF. Lalu ini langsung saya buat untuk bagian klinis saya satukan saja karena saya rasa tidak akan berpengaruh apa-apa jika saya satukan ya. Hanya akan mempadatkan di bagian outputnya. Ada total 100.000 line ya. Oh ya 100.000 line baris dan total 60 kolom ya. Lumayan banyak. Lalu untuk tipe-tipe datanya ada floatnya ada 55 dan objeknya ada 5. Nah, kita drop yang duplikat. Kalau ini kan teori cleaning ya. Sebenarnya yang duplikat itu memang harus dihapus saja ya sebenarnya. Yang duplikat hilangkan satu jadi satu dan itu dia. Lalu ini kita hapus benua gitu. Karena kita nanti mau masukkan input eh, datanya negara gitu. Karena kan di semisal dia nanti ngisi apa namanya di kontinen ini kan namanya multinegara dong jadinya kan bukan negara jadi kita nggak bisa ngambil data yang akurat seperti itu. Nah baru ini kita buat dev date untuk definisikan waktunya supaya kita buat ke real time ya. Kita jadi nggak ada istilahnya ketikan-ketikan lagi gitu. 13 September bla 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 langsung kita buat dalam bentuk date ya date atau dalam bentuk format date kalau date-nya langsung ya. Lalu ada calls kita fokuskan si eh, apa namanya kolom-kolomnya yang mau kita filter atau kita mau olah ya. Lalu kita tampilkan dfhead untuk hanya menampilkan 5 yang atas ya. 5 paling awal nih untuk bagian ininya kolomnya 5 paling ujung seperti itu. Lalu ini kita apa namanya? Jika tidak ada kematian atau tidak ada kasus baru di hitungan hari, ya, kita bakal
buat si datanya tadi jadi nol gitu. Bukan jadi nol, bukan jadi kosong, bukan jadi kolomnya kosong gitu. Kita buat jadi nilainya nol supaya nanti valid ketika kita olah. Lalu eh, lalu kita hitung di sini untuk hitung CFR atau case fatality rate atau angka rata-rata kematian gitu dari si COVID tadi ya. Kita bisa hitung seperti itu. Lalu ini ini hanya untuk gambar ya, tempatnya untuk gambar. Nah, ini ada yang namanya Estes. Ini kita menampilkan sih, menampilkan ya. Menampilkan data terakhir atau data terbaru lah ya bisa dibilang ya, data terbaru dari si location gitu. Oke, misal negara Asia, Asian gitu. Terakhirnya tanggal nih 21 tanggal kita ubah tuh apa namanya? Date-nya jadi pola date biasa gitu, pola date yang formal kita bakal pakai semuanya gitu. Udah ditampilkan seperti itu, lalu df shape is null sum describe. Nah, ini untuk menampilkan si min max-nya ya dengan semua kolom. Tapi hanya ditampilkan di sini kan hanya si head-nya ya sebenarnya ya. Karena nggak semua muat ya. Lalu masuk ke, nah untuk ide pengembangannya dikatakan di modul memang tidak ditentukan, cuman saya memilih untuk membuat ide yaitu yang pertama adanya apa namanya top 10 severe contribution. Ini bisa kita hitung sebenarnya dari datanya. Dengan cara eh, kita ngambil data yang terkena penyakit dan per meninggalnya. Nah, meninggalnya total gitu dari tiap negara. Nah, jadi banyaknya kasus, total kasus nanti eh banyak yang terkena per total kasus gitu. Nah, itu jadi masuk ke persennya nanti ya. Jadi kita bisa lihat di sini yang paling besar itu penyumbang kematian dari COVID ini adalah Vanuatu ya. Nah, seperti itu. Udah sebesar 25% ya. Besar kali. Nah, ini juga saya buat tes top 10 case contribution atau dalam artian total case negara per total case internasional. Nah, bisa kita bilang seperti itu. Jadi penyumbang terbesarnya adalah United States ya. Ada kedua itu India ya. Tiga ada Brasil. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.